penyampaian rilis akhir tahun 2021 ya, berkaitan dengan situasi Kamtibmas di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada penurunan jumlah kegiatan aksi unjuk rasa masyarakat. Pada tahun 2020 ada sejumlah 53 unjuk rasa yang dilaksanakan selama 1 tahun dari mulai Januari sampai Desember di tahun 2020. Kemudian dilaksanakan seluruhnya dengan situasi aman 46 dan ada satu kegiatan yang juga cukup menyita perhatian karena memang terjadi ada sedikit gesekan tapi berjalan dengan kondusif. Kemudian tahun 2021 terjadi penurunan jumlah kegiatan aksi unjuk rasa masyarakat. Ada 8 kali kegiatan lintas yang dilaksanakan selama tahun 2021. Ini demikian juga karena tahun 2021 juga ada peningkatan kasus penyebaran COVID. Ini juga ada larangan kegiatan untuk aksi penyampaian pendapat yang menimbulkan kerumunan, sehingga ada penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021. Kemudian data kriminalitas terjadi penurunan dari tahun 2020 dengan 2021. Ada 444 kejadian di tahun 2020 dengan penyelesaian kasus sebanyak 316. Kemudian di tahun 2021 turun menjadi 422 kasus dengan tingkat penyelesaian 298 kasus. Kemudian tindak pidana narkotika ini mengalami kenaikan. Tahun 2020 sebanyak 97 kasus dengan penyelesaian 97. Kemudian tahun 2021 menjadi 102 kasus tindak pidana narkoba. Kemudian yang berikutnya adalah dari beberapa kasus kriminalitas. Yang tertinggi adalah kasus penipuan, yaitu sebanyak 92 kasus di tahun 2020 dengan penyelesaian sebanyak 37 kasus. Di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 69 kasus penipuan. Ada 5 kasus tertinggi di 2020, yaitu yang pertama penipuan 69 kasus, surat 50 kasus, curanmor 48 kasus, penganiayaan 47 kasus, dan persetubuhan anak itu 44 kasus. Kemudian di tahun 2021 ada 5 kasus terbanyak, yaitu penipuan 92 kasus, ini mengalami peningkatan di tahun 2020. Kemudian penganiayaan 57 kasus, persetubuhan dengan anak ini mengalami 3 tertinggi, yaitu 46 kasus, pengeroyokan 45 kasus, dan curanmor 45 kasus. Kemudian untuk perbandingan data lantas ada peningkatan kasus dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 264 kasus, kemudian di tahun 2021 terjadi sebanyak 309 kasus. Dengan rincian jumlah korban laka lantas tahun 2021 meninggal sebanyak 207 orang, luka berat 34 orang, dan luka ringan 257 orang. Adapun untuk kejadian atau kasus-kasus menonjol, ini juga bisa kami ungkap beberapa kasus, diantaranya adalah kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 26 September, yaitu bentuk anggota 2 ormas. Ini juga sudah dilakukan penanganan perkaranya dan sudah kita proses dan limpahkan ke kejaksaan. Sudah ada 5 tersangka yang sudah kita limpahkan kepada kejaksaan dan saat ini sedang dalam proses. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana pembunuhan yang juga menjadi perhatian media, menjadi perhatian masyarakat, yaitu pada tanggal 20 November 2021, yaitu yang terjadi dengan melibatkan pelaku dari warga negara asing, yaitu warga negara Arab Saudi, yang saat ini sudah berkasnya sudah ke 19. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat sudah bisa kita lengkapkan dengan berkas P21. Kemudian yang berikutnya adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang hari ini sudah kita amankan beberapa barang bukti dari
8 tersangka ini adalah 1 bulan terakhir yang kita laksanakan dengan barang bukti diantaranya ada sabu-sabu, kemudian juga ada penyalahgunaan malpraktek yang dilakukan oleh salah satu oknum dokter yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Di antara pelaku ini ada 8 orang, diantaranya ada 1 atas nama Dedi. Ini adalah dalam kasus perkara sabu seberat 169,7 gram sabu dengan ancaman hukuman 5 tahun maksimal seumur hidup. Kemudian tersangka kedua adalah Dedi Sukmana. Ini juga dalam perkara sabu, ancaman hukuman sama minimal 5 tahun maksimal seumur hidup. Kemudian tersangka ketiga Tono Kartono juga perkara sabu seberat 31,4 gram. Dan yang keempat Dr. Lawrence yang berupa melakukan penyuntikan terhadap salah satu korban yang saat ini korban meninggal dunia. Yang disuntikan adalah cairan jenis diazepam dan 2 botol midazolam. Ini yang disuntikan kepada korban. Ya. Kemudian ada satu yang kelima adalah Ade Abdurrahman, juga perkara dalam kaitan penggunaan sabu sebanyak 14,32 gram. Kemudian yang keenam Suparman, sabu seberat 17,6 gram. 7 Randy, sabu sebanyak 6,13 gram. Dan 8 Rian, ini juga sabu dengan tersangka sama dengan tadi sabu ketiga yaitu Randy. Dengan jumlah total sabu adalah 238,66 gram. Kemudian psikotropika, 2 ampul cairan obat jenis diazepam dan 2 ampul cairan obat jenis midazolam. Rekan-rekan media, ini barang bukti yang kita amankan selama 1 sektor, barang bukti miras berbagai merek dan macam. Kemudian di jumlah 4.200 botol miras, kemudian ada 22.000 eksimer, ya, obat-obat keras yang kita amankan di beberapa tersangka. Kemudian ada 33 gram sabu-sabu yang dijual kita. Hari ini kita akan bersama bersama dengan Dr. Bida. Ini adalah komitmen kami dalam berantas peredaran narkoba dan miras yang ada di Jakarta.